Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh memuji menyembah Tuhan kembali. Kita nyanyikan pujian penyembahan, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kau beri kesempatan ekstra bagi kami untuk lebih taat dan setia menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan segala keterbatasan kami bersyukur, kami mengucap syukur, memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Terpuji nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu Yesus.
besar kasih setiamu, sungguh besar kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, kami haus dan rindu akan Engkau di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Roh Kudus masih bekerja, kuasa-Mu masih nyata dalam kehidupan kami. Kau sanggup menolong kami Tuhan, mempertahankan iman percaya kami. Haleluya, tetap taat dan setia, melakukan seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur yang tak terhingga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah penolong kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah penyembuh kami, Kaulah penghibur kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pegang tangan kami ya Tuhan. Haleluya, kami tak mampu berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan tangan-Mu, tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji sembah, puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini beberapa kali, kemudian kita masuk dalam doa. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Oh Tuhan, pegang tangan kami. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kalau Engkau membimbing kami Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami dan kami tinggal di dalam Engkau senantiasa, mentaati seluruh kebenaran firman-Mu. Di saat pandemi ini Tuhan, kami tetap kuat bersama Engkau Tuhan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan jatuh, sebab Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin ini satu kesempatan bagian yang terakhir, haleluya, untuk siap menyongsong kedatangan-Mu yang sudah hampir datang kembali. Terima kasih Bapa, karena kami pergunakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, bukan hanya untuk beribadah, tetapi mendengar serta melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan, supaya kami didapati benar di hadapan Tuhan dan didapati sempurna di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin, haleluya, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu, dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau lawat kami semua, Engkau jamah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kau ubahkan kami semakin indah, semakin taat setia sampai pada akhirnya. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah kembali. Ya, sudah boleh dikatakan mulai Maret ya sampai hari ini. Haleluya. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi ini satu kemurahan Tuhan ya. Bukan berarti kita mungkin bisa seterusnya, belum tentu juga ya. Sebab itu gunakan kesempatan yang tinggal sedikit ini untuk sungguh-sungguh Tuhan mau berbicara kepada kita, dan kita mau menanggapi dengan serius, sebab kedatangannya sudah sangat dekat ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lewat pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu
Tantangan, rintangan, gangguan, godaan. Tapi ujian ini mengatakan lewat badai cobaan, asal kita tetap di dalam kebenaran firman Allah, tetap berharap dan melakukan seluruh kehendak firman Allah, maka semuanya Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Untuk memproses kita, mempersiapkan kita semakin sungguh-sungguh, semakin matang di dalam Tuhan lewat cobaan. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang lain. Saat ini ku datang lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saat ini ku datang bersamamu. Tanganku
kita bisa berhimpun kembali, ini rasanya luar biasa. Amin. Ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa kesempatan ini tidak banyak, ya, tidak banyak. Kita sendiri sudah mengerti. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita gunakan kesempatan ini lebih sungguh-sungguh lagi supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Hari lepas hari sampai Tuhan datang kembali. Kita pujikan Allah, Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jamah kami, ubah kami, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau Allah yang kudus, sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus. Kami perlu kekudusan-Mu Tuhan. Oh, jamaskan kami Tuhan. Haleluya. Supaya kami siap masuk dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, jamah kami Tuhan. Sekali lagi ku sembah
kerinduan kami Tuhan, senantiasa hidup dalam kekudusan sesuai dengan ajaran firman-Mu, dan kami kudus dalam seluruh segi kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah yang sebentar akan ditaburkan, haleluya, kami merindukan kami boleh memperbaiki apa yang belum kudus di hadapan Engkau, supaya kami diberitahu oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, dan kami boleh melakukannya sampai seluruhnya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Nyatakan isi hati-Mu, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sertai firman-Mu Tuhan, dan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menjamah kami, mencelikan kami, mengubah hidup kami semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, jamah ruangan ini, jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang terus terhubung. Terus terhubung. Haleluya. Terus terhubung. Remain connected ya. Terus terhubung. Kita lihat ayatnya dulu di dalam Yohanes 15 ayat 5. Haleluya. Seperti ini ya, seperti kabel yang terus terhubung dan lain sebagainya. Biarlah kita juga terus terhubung. Ada dua tokoh dalam Alkitab yang terus terhubung. Dua tokoh itu adalah Henoh dan Elia ya. Henoh dan Elia yang terus terhubung. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini terus terhubung. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam dia. Aku itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Tinggal di dalam firman dan aku di dalam dia, dan firman ada di dalam kita. Haleluya. Itu namanya terus terhubung. Hari-hari ini sangat penting. Kita sudah nggak ketemu 32 minggu ya. Ini minggu yang ke-33. Luar biasa ya. Om Vindo pengen sekali tahu keadaan kita semua ya. Dia terus kepikiran jemaat terus ya. Kemudian lewat perbincangan, sesungguhnya masih 4.000 ke atas ya pertambahannya. Tapi kita berdoa supaya kita tetap ada dalam lindungan Tuhan ya. Kita juga berdoa buat anak Hana. Haleluya. Karena memang untuk buka ini tantangannya luar biasa ya. Dan kita akan berdoa terus. Haleluya. Dia sedang sakit saat ini ya, karena suhunya tinggi jadi tidak bisa ibadah. Kita terus berdoa ya.
ia berbuah banyak. Jadi terus terhubung, TT, terus terhubung, berbuah banyak, BB. Dihafalkan ya, TTBB, terus terhubung, berbuah banyak. Haleluya. Mari kita terus terhubung. Hari-hari ini hari-hari yang luar biasa saya lihat ya. Banyak sekali tantangan. Di dalam Yakobus 5 ayat 8 dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 8 dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru. Di situ ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa dua hal itu? Di dalam Yakobus 5 ayat 8 disebutkan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama adalah harus bersabar ya. Harus. Dalam satu ayat itu lengkap, kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru. Sebab itu kita harus bersabar. Dan yang kedua apa? Harus meneguhkan hati ya, menguatkan ya. Meneguhkan hati, menguatkan hati, meneguhkan hati. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Haleluya. Kita sudah belajar bersabar itu apa? Bersabar itu bersyukur. Haleluya. Kita sudah terus belajar tentang bersyukur. Thankfulness, forgiveness. Kita bersyukur karena kita sudah diampuni. Dan orang yang sudah diampuni tandanya orang itu bisa mengampuni ya. Tidak memiliki rasa benci, tetapi hanya memiliki rasa kasih. Haleluya. Harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Harus menguatkan hati. Harus bersabar itu ada di dalam mana? Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Di situ dikatakan bersabar dalam penderitaan. Haleluya. Bersabar dalam penderitaan. Ada tiga hal di situ. Caranya bersabar dalam penderitaan adalah bertekun dalam doa ya. Bertekun dalam doa, betul ya. Bersabar dalam penderitaan, bertekun dalam doa, dan juga bersukacita dalam pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan yang mulia. Apa pengharapan kita yang mulia? Kepastian kedatangan Kristus. Haleluya. Kristus akan segera datang kembali untuk menjemput kita semua. Kalau ada yang sedang menderita saat ini, tenang aja ya, penderitaan itu hanya sementara. Kita akan segera memasuki kemuliaan yang kekal. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Haleluya. Ada lagi ayatnya di mana? 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 disambung ayat 18. Penderitaan ini hanya sementara. Kita akan segera memasuki kemuliaan yang kekal ya. Jadi kalau ada sekarang yang menderita di antara kita, kita ingat ayat-ayat firman bahwa penderitaan ini hanya sementara. Yang kelihatan itu hanya sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Ingat kuncinya, dilewati dari hari ke hari. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus itu baik. Dia terus menanggung kita. Apapun yang kita rasakan, Dia juga merasakannya untuk kita.
Haleluya. Kita sudah belajar Immanuel Maranatha. Matius 28 ayat 20. Haleluya. Immanuel, Dia terus menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Maranatha. Haleluya. Itu kerinduan kita. Apa kerinduan kita? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Itu kerinduan kita, merindukan kedatangannya. Haleluya. Kita merindukan kedatangannya. Harus bersabar. Dikatakan juga harus apa? Menguatkan hati. Harus meneguhkan hati. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 9. Hati diperkuat dengan kasih karunia. Haleluya. Harus meneguhkan hati itu artinya hati itu diperkuat dengan kasih karunia. Haleluya. Mari kita sama-sama bersabar, meneguhkan hati. Hati kita diperkuat dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Hafal, kita 32 minggu punya waktu banyak untuk belajar firman ya, menghafalkan firman. Kasih karunia itu apa? Roma 4 ayat 16 itu kasih karunia. Roma 4 ayat 16 kasih karunia itu apa? Kebenaran berdasarkan iman. Itu kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Itu kasih karunia. Haleluya. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dihafal ya supaya kita kuat. 2 Korintus 13 ayat 13. Di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua apa? Kasih Allah. Dan yang ketiga persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita. Luar biasa. Kita disertai dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah, persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita. Sehingga hati kita diperkuat. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5. Di situ dikatakan hati kita tetap tertuju kepada kasih Allah. Haleluya. Dan kepada ketabahan Kristus. Perhatikan, ini penting. Supaya kita terus terhubung. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Allah tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kristus sudah memberi contoh ketabahan. Waktu Kristus harus disalib untuk menanggung dosa kita. Kita yang mestinya mati. Kita yang mestinya binasa. Dia mencurahkan darahnya. Mati untuk kita. Mungkin sudah ada yang lihat di YouTube ya. Bahwa darah Kristus yang mengalir itu, ternyata waktu itu terjadi gempa kan ya, terjadi gempa dan bukit Golgota itu tanahnya itu terbuka ya, dan darah Kristus itu terus nembus sampai di bawah bukit Golgota. Di situ ditemukan tabut perjanjian dan di atasnya itu ada darah Kristus yang dari Golgota. Luar biasa ya. Luar biasa pengaturan Tuhan. Orang yang menemukan itu merasakan kasih karunia yang luar biasa. Dan darah itu dibawa ke laboratorium di Israel. Dites darah itu. Yang ngetes darah itu sampai nangis ya. Ini darahnya Mesias yang luar biasa. Haleluya. Betul-betul Yesus mati untuk kita. Darahnya betul-betul ada di atas tutup
perjanjian. Orang yang menggali waktu menemukan itu, dia dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya sakit, nggak bisa meneruskan. Papanya ini pakai orang setempat untuk membantu. Dan orang ini waktu sampai di situ, orang ini bilang, aku tidak tahan. Dia menghentikan pekerjaan itu. Itu hal yang luar biasa. Yesus mati untuk kita. Mari kita tidak hidup sembarangan. Kita tahu di Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Kita bersuka cita bukan hanya karena iblis jatuh dari langit, tetapi kita bersuka cita karena apa? Lukas 10 ayat 20. Ya, karena nama kita terdaftar di sorga. Karena nama kita terdaftar di sorga. Sudah terdaftar. Luar biasa. Seorang anak kalau terdaftar di sekolah yang terkenal, orang tuanya senang ya. Di universitas yang terkenal mungkin orang tuanya senang. Nama kita terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Jadi kalau sekarang ada yang menderita, ada yang susah, mari kita terus terhubung. Saat kita terus terhubung, kita akan bisa terus melangkah. Ayo dihafalkan. Terus terhubung, terus melangkah. Ya. Saat kita terus terhubung, remain connected, kita bisa terus melangkah. Carry on. Lanjut. Melangkah kemana? Seperti Henok yang berjalan dengan Allah. Walk with God. Jalan dengan firman. Dia jalan dengan Allah. Sampai dia tidak ditemukan lagi. Luar biasa ya. Dari kecil saya paling senang tokoh Henok ya. Guru sekolah minggu saya kalau cerita, dia cerita bahwa Henok itu berjalan sama Allah. Dia tidak terasa. Lunak, kita sudah jalan jauh, sudah tidak usah kembali, langsung aja ikut saya ke sorga. Luar biasa ya. Kita jalan dengan Allah, jalan dengan firman. Haleluya. Dan kita akan sampai ke rumah kita di sorga. Itu pengharapan kita. Itu pengharapan yang mulia. 1 Petrus 1 ayat 13. Kita menaruh seluruh pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Elia yang terus terhubung, Elia yang terus melangkah. Akhirnya dia dibawa oleh kereta berapi dalam angin badai. Dalam angin badai. Jadi saat ini kalau ada di antara kita yang mengalami persoalan seperti angin badai, rasanya kita sudah nggak kuat rasanya. Rasanya kenapa kita harus mengalami hal-hal seperti ini? Kita ingat bahwa kita harus terus terhubung. Haleluya, remain connected, terus terhubung. Dan kita juga harus terus melangkah, carry on. Terus melangkah. Dalam angin badai, dalam persoalan yang besar, kita akan terbang bersama dengan Tuhan, dengan kereta berapi. Haleluya. Itu pengharapan kita. Sungguh, kalau saat ini kita bisa beribadah ini, sungguh ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum dibuka kembali ibadah, setelah bicara dengan Vindo sama Bapak Gembala, banyak persoalan yang melanda. Ya. Vindo juga sempat anget. Ya. Saya sama Pak Henry semua banyak persoalan. Saya juga sempat sakit. Tapi kalau kita ada saat ini, saya melihat
Sungguh ini karya Allah yang luar biasa. Banyak sekali firman-firman yang datang. Dan yang terakhir Tuhan katakan, sampaikan bahwa kita harus terus terhubung, remain connected, terus terhubung dengan firman. Mungkin banyak yang mengatakan pada kita, percuma kamu baca firman, tapi kita mau terus terhubung. Haleluya. Kedatangan Tuhan sudah dekat, sebab itu kita harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Haleluya. Kita lihat terus tadi Yohanes 15 ini, kita lihat dari atas dulu tentang pokok anggur yang benar ya. Di sini juga bicara tentang yang sudah kita pelajari di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita sudah belajar bahwa kita terpelihara sempurna. Haleluya. Apapun yang kita alami, kita terpelihara sempurna. Mari kita sama-sama bersyukur kalau kita ada sampai saat ini. Sebagaimana kita ada, itu hanya kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita lewati ujian demi ujian sampai kita jadi orang yang tahan uji ya. Hal pertama, kita harus menjadi orang yang mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Yeremia 9 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24. Kita harus mengenal Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita jadi orang yang disukai oleh Tuhan. Itu yang pertama, disukai. Yeremia 9 ayat 24. Yang kedua, kita juga dikenal. Tidak hanya disukai, tetapi dikenal. Galatia 4 ayat 9. Kita mengenal Allah. Yang lebih baik adalah kita dikenal. Jadi itu naik. Saat kita mengenal Allah, Yeremia 9 ayat 24, itu kita disukai. Kemudian kita naik sampai kita dikenal oleh Tuhan. Saat kita dikenal oleh Tuhan, naik lagi ya. Itu di dalam Galatia 4 ayat 9. Mengenal itu disukai. Yang lebih baik adalah kita dikenal Tuhan. Seperti anak gadis itu, yang gadis wong bodoh tidak bisa masuk karena Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Matius 7, orang-orang yang membuat mujizat dan lain sebagainya, tetapi harus binasa karena Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Haleluya. Kita harus mengenal, itu disukai. Kemudian kita dikenal, sampai dikenal. Dikenal itu lebih baik lagi daripada hanya mengenal, sampai kita dikenal oleh Tuhan. Yang ketiga, sampai kita dipuji oleh Tuhan. Ayatnya dalam 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Kita dipuji oleh Tuhan. Kenapa kita dipuji? Karena kita tahan uji. Haleluya. Jadi disukai, Yeremia 9 ayat 24. Kemudian dikenal, Galatia 4 ayat 9. Sampai dipuji, 2 Korintus 10 ayat 18. Dipuji itu karena tahan uji. 2 Korintus 10 di situ dikatakan ayat 3 dan 4. Sebelum masuk ayat 18. Ayat 3 dan 4 dikatakan memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Kita diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah. Apa senjata kuasa Allah? Firman Allah. Pakai firman ya. Tuhan kita itu luar biasa. Yang namanya tahan uji berarti harus ada ujian ya.
saat kita mengalami ujian, kita berlari kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan terus menguatkan kita. Coba kita lihat di sini ya. Pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus sendiri ya. Bicara tentang pokok anggur, kita lihat di dalam Imamat 26. Imamat 26 ayat 2 dikatakan kita itu harus memelihara perhentian. Imamat 26 ayat 2 dikatakan kita memelihara perhentian. Apa artinya memelihara perhentian? Artinya kita pakai kekuatan Allah. Kita nggak bisa pakai kekuatan diri kita sendiri. Di dalam Roma 10 ayat 3 dikatakan kita takluk kepada kebenaran Allah. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Pada kebenaran Allah yaitu firman Allah. Ini kebenaran Allah. Haleluya. Kita memelihara perhentian. Imamat 26 ayat 2. Kita juga menghormati kekudusan. Haleluya. Memelihara perhentian, menghormati kekudusan. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kasih Allah dan Roh Kudus dalam hati kita. Ayatnya masih ingat? Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Jadi kita sudah memiliki kasih Allah. Kita sudah memiliki Roh Kudus. Haleluya, supaya kita menghormati kekudusan. Di situ ayat 2, Imamat 26 ayat 2 sampai Imamat 26 ayat 5 dikatakan kita akan diam di negeri yang aman tenteram. Imamat 26 ayat 5, aman tenteram. Perhatikan, Imamat 26 ayat 5 itu ada 3M ya. Apa di situ 3M? Coba dilihat Imamat 26 ayat 5 itu ada 3M. Saat ini kita ibadah, kita juga memakai 3M, yaitu M, memakai masker, M, mencuci tangan, M, menjaga jarak ya, 3M. Di dalam Imamat 26 ayat 5 itu juga ada 3M. Apa di situ? Mengirik, memetik dan menabur, ya betul ya. Mengirik, memetik dan menabur. Ini nyambung terus ya. Kita kalau hidup dalam berkat Tuhan tuh nyambung terus sampai hasil panen yang lama itu dikeluarkan untuk memasukkan hasil panen yang baru. Jadi nyambung terus, hidup kita nyambung, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Banyak hal yang harus kita alami, tetapi kita masih bisa terus merasakan kasih Allah yang luar biasa. Ada kuncinya ya. Saat kita mengalami segala sesuatu, kita harus ingat bahwa Dia juga merasakan apa yang kita alami. Itu yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Dia sungguh-sungguh peduli. Dia merasakan, dia mengerti, dan dia menolong, menguatkan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Sampai Imamat 26 ayat 13, di situ dikatakan apa? Kita bisa berjalan tegak. Apa artinya berjalan tegak? Berjalan sesuai dengan firman Allah. Sungguh, waktu ini adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Di dalam 1 ayat itu ada 2 kali dikatakan, sekarang ini waktu yang terakhir. Sekarang ini waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Haleluya. Kita harus betul-betul waspada. Kita harus terus berdoa. Haleluya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 4, di situ dikatakan firman Allah
membuat sukacita kita menjadi sempurna. Sukacita sempurna. Sukacita itu bicara tentang terang. Firman Allah membuat kita hidup dalam terang yang sempurna. Itu ada di dalam Wahyu 12 ayat 1. Kita berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan memakai 12 bintang. Terus dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Coba dilihat dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3. Di situ dikatakan grace, mercy, and peace. Anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan 2 Korintus 13 tadi ya. Kemudian rahmat. Rahmat itu belas kasihan, kasih Allah, dan damai sejahtera itu persekutuan Roh Kudus. Haleluya, itu terus menyertai kita. Jadi kita itu dikelilingi, dikawal, haleluya. Dikelilingi kasih setia. Mazmur 3210. 32 ayat 10 ya. 3210. Mazmur 32 ayat 10, kita itu dikelilingi kasih setia. Sama 3210 di Ulangan. Ulangan 32 ayat 10. 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Kita adalah biji mata Tuhan. Biji mata yang terus dijaga. Sampai di Ulangan 1 ayat 31. Ulangan 1 ayat 31. Kita itu didukung. Haleluya. Didukung. Puji Tuhan. Terus bersyukur ya. Tuhan kita itu luar biasa. Haleluya. Coba kita lihat di sini ya. Akulah dan Bapakku. Yohanes 15 tadi. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Perhatikan antara dipotong dan dibersihkan. Mungkin kelihatannya sama sakitnya, tapi kondisinya yang satu kondisi dipotong, kondisi yang satu kondisi dibersihkan. Kita masuk dalam kondisi yang mana? Apakah kita masuk dalam kondisi dipotong, atau kita mengalami sakit tetapi dalam kondisi dibersihkan? Haleluya. Haleluya. Kurawarawasi. Mari, mungkin kita saat ini mengalami sakit luar biasa, tetapi kita periksa hidup kita. Tuhan, apakah aku sedang dipotong atau dibersihkan? Orang yang dibersihkan, dia akan tetap bersyukur dan tidak marah sama Tuhan. Itu tandanya. Kalau orang yang dipotong, orang itu akan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan, kok tidak dengar doaku? Kok aku sampai sekarang susah terus? Itu kondisi dipotong ya. Hati-hati. Kondisi dipotong dan dibersihkan bedanya adalah pada rasa bersyukur. Orang yang dipotong dia akan berontak dan bersungut-sungut. Tetapi orang yang dibersihkan, dia akan tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu beda dipotong dan dibersihkan. Haleluya. Haleluya. Lemah lembut itu bersyukur, hatinya tidak keras, bisa mengerti maksudnya Tuhan. Contoh yang paling gampang, kalau anak dimarahi orang tua, anak itu bisa mengerti kalau orang tuanya itu punya maksud yang baik. Haleluya. Tetapi anak yang berontak dan bersungut-sungut, dia akan memikirkan orang tuanya itu jahat.
Sama seperti itu kondisi kita dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Mazmur 73 ayat 1. Orang yang dibersihkan, dia akan mengatakan God is so good. Orang yang tulus hatinya, dia akan mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik. Lagu yang terus dinyanyikan. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata lain. Dia hanya mengatakan God is so good. Tidak bisa keluar kata-kata lain. Dia terus mengatakan God is so good. Mungkin dengan kesakitan, dengan tetesan air mata, dengan hancur hati. Dia hanya mengatakan Mazmur 73 ayat 1. God is so good to me. Apapun yang kita alami saat ini, dia baik. Mungkin selama 32 minggu kita nggak bisa ketemu, kita tetap katakan Tuhan baik. Saat ini kita bisa bertemu, kita belum tahu kondisi minggu depan. Haleluya. Saat ini kita bisa bertemu, kita katakan Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, Tuhan itu baik. Mari kita terus dalam kondisi dibersihkan. Ayub kondisi dibersihkan. Saul dan Yudas masuk di kondisi dipotong. Haleluya. Saat perlu dibersihkan, kita tetap bersyukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Haleluya. Di sini dikatakan supaya lebih banyak berbuah. Saat kita dibersihkan, tanda berikutnya adalah kita semakin lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Setiap habis mengalami satu peristiwa, kita periksa hidup kita. Apakah kita lebih banyak berbuah? Terus terhubung dan terus melangkah seperti Henokh dan Elia. Haleluya. Bahkan saat angin badai datang, dia dijemput oleh kereta berapi dan dia naik ke sorga. Haleluya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Haleluya. Terus terhubung dan terus melangkah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah tidak tinggal di dalam aku. Mari kita terus tinggal dalam firman. Di dalam Mazmur 1 dikatakan dia hanya memikirkan apa yang disukai Tuhan, memikirkan apa petunjuk Tuhan. Tandanya orang itu akan terus baca firman. Apa yang Tuhan sukai dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi segala perbuatan kita yang kita lakukan di luar Tuhan, itu hanya menghasilkan kekacauan dan lain sebagainya. Sia-sia, bahkan mendatangkan dosa. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan di dalam Tuhan. Namanya adalah pekerjaan iman. Apapun yang kita kerjakan harus dengan iman. Haleluya. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Haleluya. Ini sudah zaman akhir ya. Firman sudah semakin keras. Mari kita perhatikan hidup kita.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hati-hati, jangan menyalahgunakan ayat ini. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, pasti dia mintanya adalah, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan itu akan jadi dalam hidup kita. 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ kita dikatakan bahwa kita harus mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Itu perintah yang baru. Mungkin perintah sebelumnya kita harus mengasihi mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran. Tetapi sampai masuk di dalam Yohanes 13 ayat 34, itu adalah perintah baru. Kita harus mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tandanya kita lihat, kita bisa mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Seseorang yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan, dia juga tidak akan bisa mengasihi. Sebab itu firman Tuhan ini kasih Tuhan. Terimalah firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa berkat, dihafalkan, terus terhubung, terus melangkah. Haleluya. Dari semua yang sudah kita pelajari, kesimpulannya adalah terus terhubung. Yohanes 15 ayat 5, dan terus melangkah. Lukas 10 ayat 20. Kenapa kita terus melangkah? Karena nama kita terdaftar di sorga. Kita terus melangkah sampai ke sorga mulia. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa berkat. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Haleluya. Dan kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu senantiasa kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami terus boleh berhubungan erat dengan Engkau, dan kami boleh tetap melangkah maju bersama-sama Engkau. Apapun yang akan terjadi, kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya kami dapat keluar menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan hidup kami untuk melangkah ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, kami pohonkan doa kami kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sebentar saudaraku, kita akan masuk dalam doa berkat, dan kita nyanyikan terima kasih Bapa. Dan sebelumnya ya, sebentar kita pulang ya, kita tidak perlu jabat tangan ya, tidak perlu berkerumun ya, langsung pulang. Kalau saudara mungkin ada mohon bantuan doa sebagainya, saudara bisa lewat WA ya, dari Bu Hendri. Puji nama Tuhan. Memang sekarang ini kehidupan kita terbatas ya, ambekan aja terbatas ya, rasanya gimana ya, semuanya jadi terbatas.
Dan kalau diberi kesempatan pada pagi hari ini, berarti kita ini ya masih ada sedikit kelonggaran. Ya, jadi mari kita tetap gunakan waktu-waktu yang ada semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Kita bantu doa untuk saudara kita yang tidak bisa hadir, ya. Kadang-kadang mereka masih rasa takut, ya, khususnya yang tua-tua, mungkin tidak boleh anaknya dan sebagainya. Kita doakan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita nyanyikan terima kasih Bapa. Kita bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hal yang sedang jemaat GWP Stropodo ini, baik di rumah tangga, baik yang bekerja, baik yang sekolah, kuliah, dan melakukan tugas apa saja. Engkau Tuhan, tolong berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, supaya tetap berhasil, juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Yang lemah jadi dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan kembali, tumbuh kuat di dalam Engkau Bapa, sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan.